Ya, pemirsa, saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan konferensi pers terkait lawatannya ke sejumlah negara di Afrika dan juga di negara-negara di sekitar Afrika di Halim Perdana Kusuma. Saat ini kita langsung saja bergabung bersama Risti Ayu yang sudah siap di sana. Risti Ayu, apakah memang sudah akan digelar konferensi pers? Baik, Indra, memang seperti yang dijadwalkan seharusnya Presiden SBY menggelar konferensi pers di Aula Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, rupanya dalam perjalanan dari Mesir sekitar dini hari tadi dan baru mendarat tadi pukul 14, Presiden SBY sudah menggelar konferensi pers atau memberikan keterangan persnya kepada rekan wartawan di dalam pesawat khusus kepresidenan A330-300 milik Garuda Indonesia yang membawa dari Mesir ke Halim Perdana Kusuma ini. Ada sekitar 3 poin yang disampaikan Presiden SBY mengenai kunjungan dalam negerinya dan juga mengenai kisruh atau masalah internal di Partai Demokrat. Yang pertama, Presiden SBY menyampaikan hasil kunjungan kerjanya ke 4 negara di Afrika dan Timur Tengah yang berangkat sejak 30 Januari lalu. Di antaranya Presiden SBY menyampaikan bahwa dalam kunjungannya di antaranya ke Nigeria dan Liberia telah membahas atau mengajukan kerjasama bilateral baik dalam bidang investasi, perdagangan, dan juga masalah lain seperti pertanian. Dan untuk ke Timur Tengah, seperti yang disampaikan atau diberitakan sebelumnya, Presiden SBY sempat melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Kemudian dalam lawatan terakhirnya, Presiden SBY berkunjung ke Mesir dalam rangka menghadiri pembukaan KTT ke-12 Organisasi Kerjasama Islam. Di antaranya juga membahas masalah internasional Palestina, di mana Presiden SBY merekomendasikan untuk menggelar atau mengadakan adanya gencatan senjata. Sementara untuk masalah internal Partai Demokrat, Presiden SBY mengatakan memang sudah memberi keputusan atau sudah menyiapkan keputusan akhir untuk Partai Demokrat. Namun Presiden SBY mengungkapkan masih harus mengajukan rekomendasinya atau keputusan tersebut membahas kembali kepada internal Partai Demokrat seperti ke Dewan Pembina Partai Demokrat. Dan kemudian untuk masalah ketiga, Presiden SBY memang mengakui memberi atau mengirimkan SMS ke sejumlah senior atau kader senior di Partai Demokrat yang sempat diberitakan pada hari kemarin, di mana memang Presiden SBY mengakui adanya kemelut dalam internal Partai Demokrat yang juga sudah diputuskan, sudah disepakati, namun masih harus dibahas kembali ke tim internal Partai Demokrat dan baru akan disampaikan ke publik setelah berhasil diputuskan kembali bersama internal Partai Demokrat. Dan tadi dalam setibanya Presiden SBY dan juga rombongan delegasi yang turut bersama berangkat ke Afrika dan Timur Tengah sudah turun dari pesawat dengan disambut oleh Wakil Presiden Budiono beserta istrinya, juga ada Menteri Koordinator, baik Menteri Koordinator Polhukam, juga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang juga disambut oleh Gubernur DKI Joko Widodo. Untuk sementara demikian, Indra, kembali ke studio. Demikian, Indra. Ya, baik, terima kasih Risti Ayu melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemirsa, kalah suara di Pilgub DKI putaran kedua, Gubernur Fauzi Bowo tetap semangat masuk kerja. Sementara Gubernur terpilih hasil perhitungan cepat quick count Jokowi, siang tadi langsung terbang pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Hari-hari terakhir di kantor Balai Kota Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo masih tetap semangat masuk kerja. Sekitar pukul 9 pagi, Fauzi Bowo mendatangi kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan. Masa kerja fokus sebagai Gubernur DKI akan habis hingga 7 Oktober mendatang. Usai memimpin rapat tertutup, Fauzi Bowo melaksanakan sholat Jumat bersama di Balai Kota. Jadi saya minta supaya pelayanan masyarakat khususnya dan juga pengabdian kepada bangsa, negara, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini wajib dilanjutkan. Ya, itu yang saya tadi selesaikan. Bagi para pegawai Pemprov DKI, sekalipun mengaku bersedia akan ditinggal Foke, mereka tetap akan loyal dengan gubernur baru yang akan memimpin mereka 5 tahun mendatang. Dan siapapun nanti yang jadi gubernur, kami akan bekerja secara
maksimal. Dengan demikian, bukan mengatakan bahwa Pak Fauzibowo tidak berbuat yang baik. Sudah banyak yang diperbuat oleh Pak Fauzibowo. Dalam Pilgub putaran kedua kemarin, dari hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei, perolehan suara Jokowi melampaui perolehan suara Fauzibowo. Sementara Gubernur rivalitas Foke di Pilgub DKI putaran kedua, Joko Widodo, siang tadi langsung terbang ke Solo. Dari hasil perhitungan cepat di Litbang Kompas, Jokowi memperoleh 53% mengungguli suara Foke yang mendapat 47%. Kepulangan Jokowi ke Solo dalam rangka memimpin rapat paripurna dengan DPRD Solo. Dengan ditemani sejumlah pengawal, Joko Widodo tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Jokowi berjanji akan menjalankan semua program yang telah dicanangkannya usai dilantik menjadi gubernur nanti. Kedepannya ya sesuai yang sering saya sampaikan di dalam visi misi dalam adu program itu yang nanti segera kita laksanakan. Usai mendapat ucapan selamat dari sejumlah pengunjung bandara, Jokowi langsung terbang ke Solo, Jawa Tengah. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.